Pendakian yang tadi rencanakan berujung pada banyaknya tantangan dan rintangan yang mengada, pertikaian serta perdebatan yang tak kunjung menemukan ujung. Bingung dan bimbang, ingin melangkah guna menentukan arah, bergerak melenceng jauh dari rencana awal. Ingin pulang, namun tak bisa menemukan jalan, hanya karena ketidakpatuhan menghancurkan semua pencapaian, meninggalkan duka mendalam. Ujian baru saja selesai. Liburan menanti sehabis bagi hasil belajar selama 1 semester. Rangga, Doni, dan Dito, sahabat yang sudah seperti kerabat, kemanapun selalu bersama seperti smartphone dengan chargernya. Minggu depan liburan pada mau kemana nih? Rangga pun mulai bertanya memulai pembicaraan. Iya nih, garing banget. Masa liburan di mari mulu? Kurang piknik nih, ucap Dito yang sepertinya juga ingin berlibur seperti Rangga. Gimana kalau kita muncak? Ucap Doni menyampaikan idenya. Mereka bertiga memanglah para lelaki yang hobi dengan kegiatan alam. Kesukaan terhadap alam memberikan mereka banyak pengalaman akan keindahan ciptaan Tuhan. Yakin kesana Don? Kan terkenal angker. Tanya Dito yang ragu akan keputusan yang telah disepakati. Ya elah, gitu doang takut, ucap Rangga memotong dan merasa so berani. Asal jaga sikap aja Dit. Lagi pula kesana ongkosnya juga gak terlalu nguras kantong, ucap Doni meyakinkan keraguan-raguan Dito. Ini nih yang biasanya barbar gak karuan. Tuh denger gak? Jaga sikap lu. Iya gue denger kok. Diputuskanlah tujuan mereka, walaupun Dito masih merasa ragu dan khawatir untuk pergi berkunjung ke gunung itu yang sepertinya terlihat tidak bersahabat dengan para pendaki. Namun Doni masih saja berusaha meyakinkan atas keraguan-raguan Dito. Seminggu pun berlalu. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke puncak bersama di gunung yang terbilang cukup menguji keberanian. Tanjakan dan turunan curam ialah salah satu faktor jarang ada pendaki yang muncak di gunung ini. Selain itu, mitos dan tahayul yang kental membuat orang yang ingin naik menjadi segan dan memilih memutar haluan. Hei, pada bangun, pada kebo nih, ucap Rangga membangunkan yang lainnya sembari mencipratkan air. Baru juga jam berapa? Jam 3 aja juga belum ada, sahut Dito yang masih terlihat mengumpulkan nyawa. Ayo sekalian beli bahan makanan dulu di pasar, ucap Rangga yang terlihat sudah siap dengan tas kerilnya. Mau kemana sih kalian? Ucap Doni yang menyahu seperti lupa apa yang akan dilakukannya. Udah ayo bangun. Ayo bangun. Kita tektok aja deh kalau emang sempat waktunya, ucap Rangga sembari memaksa mereka bangun lalu bersiap. Sementara jarum jam menunjukkan pukul 7 pagi saat mereka sampai di pos pendaftaran. Dengan persiapan yang mereka bawa, mereka yakin bisa tektok tanpa harus bermalam di tengah hutan selama pendakian. Ayo, lambat sekali kalian. Rangga bergegas ingin sampai puncak tanpa memperhatikan larangan yang tertera di papan pengumuman. Dasar amatir, pelan-pelan aja kali, sahut Doni dengan wajah sombong karena sudah sering mendaki daripada Rangga. Lu sih gak pernah ikut tiap diajak, baru 2 kali ya lu naik gunung, jangan bertingkah, ucap Dito menyuruh Rangga untuk berhati-hati. Kemudian mereka bertiga pun mulai bergegas berangkat menuju pos 1 selepas meninggalkan pos pendaftaran. Bergerak cepat ialah pedoman mereka agar tak bermalam di gunung ini. Rangga selalu ngedumel di sepanjang jalan menuju pos 1 yang dapat dikatakan tidak terlalu menanjak, juga tidak terlalu datar, yang biasa disebut jalur monoton oleh para penduduk dan juga pendaki lokal. Saat itu Rangga pun berkata kasar dengan suara yang lantang.
yang tanpa disadari bukan hanya dialah yang ada di alam ini. Nasihat dan peringatan Dito dan Doni seakan angin lalu. Percuma Dit, Rangga mah batu. Lu kasih tahu juga tetap bakal ngeyel. Biarin aja lah, gue lagi mau ngerasain kebebasan dari angka dan huruf, sahut Rangga yang mendengar percakapan mereka di belakang. Dito dan Doni pun menyerah untuk selalu menegur Rangga. Semakin mereka tegur, Rangga semakin menjadi-jadi. Singkatnya sampailah di pos 1, semua baik-baik saja. Alam pun bersabar dan tanpa banyak keadaan yang memaksa mereka untuk kembali. Semakin atas jalan akan semakin menanjak dan semakin tak terduga apa yang akan terjadi. Istirahat dulu yuk, pegel nih kaki. Mana dari tadi harus dengerin ocehan Rangga mulu, ucap Dito yang terlihat kelelahan. Alah, baru aja segini. Masih ada 2 pos lagi nih. Katanya pendaki handal, nanti diculik setan gunung loh, ucap Rangga menanggapi dengan enteng sembari mengajak melanjutkan perjalanan. Hus, jangan ngomong begitu, gak baik. Ntar kamu yang malahan kenok, sahut Doni yang kesal dengan ucapan Rangga yang tidak melihat keadaan. Gua kuat kok, sampai ntar lu yang kenok ya enggak, gua gak bakal bantuin lu, sahut Dito yang terlihat kesal dengan tingkah Rangga. Kemudian mereka pun berjalan menuju pos 2 yang bisa terbilang cukup curam tanjakan yang akan dilewati sampai harus mengeluarkan trekking pole. Semakin jauh meninggalkan pos 1, di belakang semakin tebal kabut di jalur pendakian. Semakin tidak dapat ditebak apa yang akan terjadi. Cuaca yang awalnya panas kini menjadi berawan. Sinar terik mentari pun tenggelam, seakan dimakan kapas yang terbang menutupinya. Mataharinya kemana nih? Tiba-tiba hilang. Dimakan genderuwo kali ya? Apa dimakan buto ijo? Bualan Rangga yang sekali lagi membuat Doni dan Dito merasa begitu kesal. Di keadaan kayak gini aja masih sempat-sempatnya bercanda tuh orang. Enggak, tutup mulut lu, atau gue yang bakal nutup mulut lu, ucap Dito yang sudah tidak bersabar menghadapi Rangga. Baiklah tuan pendaki yang andal, katanya sih, ucap Rangga sembari meneruskan perjalanan yang tanpa sadar yang ia katakan membuat temannya kesal. Kemudian mereka bertiga pun melanjutkan berjalan menuju pos 2 yang jalanannya terbilang cukup menantang dengan kontur tanah yang tak karuan, ditambah jarak pandang yang terhalang oleh sekawanan kabut yang datang tanpa adanya undangan, membuat mereka harus mengurangi kecepatan dan memperlama perjalanan tiba ke pos 2. Sementara tanjakan curam yang terbilang cukup tinggi dengan pemandangan yang dapat membuat tercengang telah dilewati dalam keadaan aman. Namun sayangnya, keindahan alam itu lenyap ditelan kabut yang semakin gelap. Hingga tibalah mereka di dataran berlabu setengah jalan menuju pos 2. Jatuh air hujan yang mengharuskan mereka membuat tenda darurat tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Setelah tenda berdiri, mereka memutuskan untuk berhenti, menunggu hujannya reda, dan berharap kabut akan pergi bersama jatuhnya air ke bumi. Kayaknya perjalanan kita gak sesuai rencana nih teman-teman, ucap Dito kala itu. Santuy, mau seminggu di gunung juga gak apa-apa. Lagi-lagi ucapan Rangga yang asal nyeplos. Gak, kalau ngomong jangan asal ngapa? Ini di tengah hutan, bukan di kontrakan bokap lu, ucap Doni yang berusaha menahan kekesalannya terhadap Rangga. 2 jam sekiranya mereka beristirahat di tenda darurat. Mereka pun keluar setelah reda dan akhirnya kabut pun tiada. Matahari pun menerpa dengan cahaya yang menyilaukan. Sekiranya sudah sekitar jam 2,
Padahal pos 2 saja belum tiba. Saat mereka ingin melanjutkan perjalanan, turun sekelompok pendaki dari pos 2. "Permisi Kang, dari atas. Udah nyampe puncak kah?" tanya Dito. "Belum Mas, saya mah dari pos 3 balik turun aja. Gak kuat soalnya." "Masih ada orang di atas Kang?" tanya Doni penasaran. "Kayaknya sih kami yang terakhir deh. Udah gak ada kelompok lagi di belakang," ucap si Akang sembari turun dengan kelompoknya. "Muncak gak sampai puncak buat apa? Apa mereka sudah ketemu setan gunung?" ucap Rangga yang lagi-lagi asal nyeplos. "Udah enggak, capek gue negur lu mulu," ucap Doni sembari menggelengkan kepalanya. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan yang terbilang akan panjang menuju pos 2 dengan keadaan yang cukup baik, dikarenakan kabut yang telah hilang dan Rangga yang sudah tak terlalu banyak membual sembarangan. Sesampainya di pos 2, mereka terpaksa mendirikan tenda lagi dan bermalam karena langit yang sudah meredup. Tenda mereka dirikan sambil memasak dan menyeduh kopi, memanjakan badan sembari tertawa dan bercerita. Rangga pun meminta maaf kala itu sembari memberikan cangkir kopi kepada Dito dan juga Doni. Kemudian mereka pun menikmati malam di ketinggian sembari merebahkan badan di antara bintang yang terlihat beramburan di sepanjang langit malam. "Ayo masuk, kita harus tidur lebih awal." Kemudian mereka semua pun terlelap. Kelelahan sepanjang perjalanan seakan hilang dan melayang saat mereka merebahkan badan. "Rangga, sini nak, temani aku yang sendiri," ucap wanita tua dengan suara lirih menarik tangan Rangga. Teriakan Rangga yang memecah pagi buta sontak mengejutkan Doni dan Dito yang sudah berkemas. Gak, ayo bangun, siap-siap. Jangan tidur mulu, pakai ngigo segala." Doni menepuk bahu Rangga yang terduduk seperti orang ketakutan bercampur gelisah. "Hei kebo, jangan kelamaan ngumpulin nyawa. Minum kopi dulu sana," ucap Dito sambil terkekeh yang melihat Rangga yang bangun seperti orang kesurupan. Kemudian Rangga pun segera berkemas dan segera melupakan kejadian semalam. Dan tanpa pikir panjang, dia pun berlari menyusul Dito dan Doni yang kala itu sudah jalan duluan. "Hei kampret, jangan ninggalin dong. Tungguin ngapa? Please deh enggak, jangan mulai lagi." Iya maaf." Kemudian mereka pun menuju pos 3, di mana tanjakan tinggi yang menanti serta penuh dengan banyak tikungan yang mengadang. Ditambah lagi datangnya kabut yang tak terduga untuk kedua kalinya. "Sialan, datang lagi nih kabut. Sudah jalan aja, fokus, jangan banyak mengeluh. Bentar lagi kita sampai kok," ucap Dito yang sangat hafal terhadap jalur pendakian yang mereka akan lalui. 3 jam berputar di dalam hutan tak kunjung menemukan jalan keluar. Padahal jalan yang Dito pilih dirasa benar, yang sebenarnya hanya memakan waktu 1 jam saja. Sementara jarak pandang terbatas membuat mereka semakin bingung harus kembali atau melanjutkan perjalanan. "Rangga, ikutlah denganku. Kemarilah, temani aku yang sendiri." Suara wanita yang seakan mengajak Rangga keluar dari jalur pendakian. Kalian dengar gak suara itu?" tanya Rangga pada Dito dan juga Doni. "Suara apaan? Hus, jangan ngawur deh." "Gak, istighfar dan banyak doa. Kamu itu kelelahan, jangan banyak ngayal," ucap Dito mengingatkan Rangga yang dianggapnya sudah mulai ngelantur.
Sumpah bener, tadi ada suara cewek, ucap Rangga yang semakin meyakinkan keduanya. Ya udah kalau nggak percaya, gue mau kencing dulu. Kemudian Rangga pun pergi sebentar ke belakang. Ya, hati-hati, jangan ngelantur mulu kamu. Kala itu Dito dan Doni merasa ada yang salah dengan keadaan dan kondisi yang terjadi. Melantas mereka berdua pun sepakat setelah kembalinya Rangga, mereka akan turun dan tidak melanjutkan sampai puncak. Lama banget nih, kencing doang, gumam Doni. Iya nih, ayo samperin aja, jawab Dito yang juga penasaran. Kemudian mereka berdua pun menerabas kabut mencari Rangga yang lama tak kunjung kembali. Tuh dia, ngapain tuh anak berdiri aja? Tahu tuh, dasar anak aneh. Gak, ayo balik, lama amat sih lu, ucap Doni mengajak Rangga balik. Kemudian Rangga hanya merespon ucapan mereka dengan anggukan, lalu berjalan di belakang mereka. Dito dan Doni merasa ada yang aneh kala itu, karena Rangga yang paling ingin muncak menjadi nurut saja diajak balik. Namun pikiran itu segera mereka tepis jauh-jauh dengan pikiran positif. Mereka bertiga pun memutuskan untuk turun lagi ke pos 2. Tak selama naik ke pos 3, mereka hanya memakan waktu 30 menit untuk turun ke pos 2. Cepet amat ya. Yakin nih pos 2? Perasaan naiknya tadi lama amat. Doni yang tak percaya dengan waktu singkat mereka kembali ke pos 2. Iya, padahal jalannya sama aja, iya kan enggak? Namun Rangga lagi-lagi hanya mengangguk dengan tatapan kosong dan wajah datar tanpa adanya gerakan tambahan. Sementara hari pun mulai gelap. Malam kedua bermalam di hutan menghancurkan rencana awal yang hanya ingin tektok. Senandung alam menampakkan keragamannya. Bunyi dedaunan hingga aungan makhluk hutan terdengar sampai ke tempat tenda mereka. Mereka pun menyeduh kopi sambil menikmati sebatang sebat di tangannya. Sementara angin mulai kencang, kopi pun telah habis, sebat pun telah habis dihisap. Masuk yuk, besok kita balik. Dingin banget lu enggak? Sakit lu, ucap Doni yang menarik tangan Rangga. Kalian duluan aja, gue masih mau di luar, ucap Rangga mengucapkan dengan sedingin-dinginnya dengan tatapan kosong. Yaudah, kami duluan ya. Ucapin Gi salam perpisahan sama alam. Hati-hati loh, banyak binatang buas, ucap Dito dan Doni yang bergegas masuk ke dalam tenda sambil terkekepelan meninggalkan Rangga seorang diri. Kemudian hari pun berganti. Matahari terlihat bersahabat. Rangga terlihat rapi dan bersiap kala itu, saat yang lainnya baru terbangun. Melihat Rangga yang telah siap turun, yang lainnya pun tidak ingin kalah. Tanpa waktu lama, mereka membereskan perlengkapan dan melanjutkan perjalanan tanpa adanya sarapan. Mereka pun yakin akan tiba di bawah sebelum matahari mencapai puncak di atas kepala. Teman-teman, maaf ya sudah ngerepotin. Salam sama keluarga di rumah, ucap Rangga mengucapkannya dengan nada hangat. Dan saat ini dia sedikit tersenyum. Pan sih enggak ah, ayo buruan turun, ajak Dito sembari berjalan bersama Doni. Singkatnya sampailah di pos 1. Tidak ada hal yang aneh yang terjadi. Namun mereka bingung dengan sifat Rangga yang sedari kemarin hanya diam dan juga dingin. Tak hanya sikapnya, badannya pun juga dingin. Namun lagi-lagi mereka menepis pikiran buruk itu. Dan saat mereka menoleh ke belakang, Rangga pun melemparkan senyuman hangat yang berbeda dari sikap-sikap sebelumnya.
Aduh, capek nih, ucap Doni sesampai mereka di warung bawah gunung. Iya nih, pakai banget. Loh, kayaknya ada yang kurang nih. Oh iya, Rangga. Paling juga dia di belakang, ucap Dito membalas dengan entengnya sembari memesan makanan. Namun, sudah hampir 1 jam mereka menunggu, tapi Rangga tak kunjung jua. Mereka pun panik dan melapor pada warga sekitar dan melakukan pencarian di jalur pendakian. Para warga pun bergegas mencari Rangga. Namun, hingga hari gelap hasilnya nihil. Rangga pun dinyatakan hilang. Seminggu setelah pencarian bersama tim SAR, berita mengejutkan datang menghampiri Dino dan juga Dito. Seperti tersambar petir di siang bolong. Ya, seperti itulah yang mereka rasakan. Rangga ditemukan tak bernyawa dan telah membusuk di jalur pendakian menuju pos 3.